Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Fikfa Oke. Jangan lupa follow atau subscribe, like, dan komen. Lanjut di pertemuan yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang fungsi absolut atau fungsi string yang berlambangkan atau bersimbol dolar, tapi dibacanya string ya, atau absolut. Yang dimaksud dengan fungsi absolut atau string adalah mengunci sel. Misalkan saya klik sel D4, maka sel D4 ini akan terkunci. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kalian bisa lihat ketika kita sudah mulai praktek ya. Oke, kita lanjut saja. Ini 2,5 jutanya saya buat normal kembali ya. Karena penulisan 2,5 juta ini harus seperti ini awalnya. Tidak boleh ada titik, tidak boleh koma. Nah, penulisan persentase di komputer kalian juga, di sini ada persen ya, artinya persentase. Itu tergantung di komputer kamu itu menggunakan koma atau menggunakan titik. Nah, membuktikannya bagaimana di komputer itu menggunakan koma atau menggunakan titik? Itu caranya cukup diklik 12,5% ini, kamu pilih increase desimal atau decrease desimal. Kalau increase desimal adalah menambahkan nilai 0 di belakang koma. Nah, kalau bergerak seperti ini ya, 0 bertambah, maka ini benar nih menggunakan koma ya. Titiknya komanya menggunakan koma gitu ya. Increase desimal tadi apa maksudnya? Menambahkan nilai 0 di belakang koma. Nah, kalau decrease desimal adalah membulatkan nilai koma. Nah, ini 12,5% menjadi 13%. Seperti ini. Nah, berarti komputer saya komanya adalah koma untuk persentase. Tapi kalau di komputer kalian mungkin komanya adalah titik. Membuktikannya bagaimana? Nah, seperti ini. Sama ditulis 12,50 gitu ya, persen. Nah, caranya sama, dibuktikan dengan increase dan decrease desimal. Kalau dia bergerak, ada penambahan 0 atau pengurangan 0, maka itu benar menggunakan titik. Nah, kalau komputer saya menggunakan koma, maka 12,5% ini menggunakan koma. Sampai di sini paham ya untuk penulisan persentase. Oke, kita lanjut saja ya. Ini saya blok ke tengah menggunakan merge and center, menggabungkan sel. Ini menggunakan format painter ya. Oh iya, sebelumnya bagaimana merubah jenis huruf? Nah, ini Calibri hurufnya ya. Semua jenis hurufnya Calibri. Saya kontrol A saja, dia klik asal di mana aja. Setelah itu kontrol A. Saya ulangi lagi, klik asal di mana aja, kontrol A. Pilih jenis huruf. Misalkan jenis huruf yang diinginkan adalah Times New Roman. Kamu tinggal cari Times New Roman di mana. Kalau saya cukup di sini ketik TIM. Nah, seperti itu. Maka akan muncul Times New Roman, enter. Kalau Arial, sama, klik sini Arial. Nah, seperti itu. Saya menggunakan Times New Roman, maka saya klik di sini, pilih TIM, enter. Ukuran standar 12. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk judul boleh diganti ukurannya, terserah. Ini tergantung kebutuhan ya, terserah. Ini saya bold, saya block, saya bold. Saya tebalkan maksudnya ya. Nah, ini juga saya bold. Nah, seperti itu. Ini judul juga saya bold. Nah, ini ada jarak ya, maksudnya untuk agar ada jarak nih. Ini juga ada jarak supaya kosong. Ini ada jarak kenapa? Nanti pada saat kita praktek akan paham. Nah, lanjut bagaimana membuat 2,5 juta ini menjadi ada rupiahnya ya. Lanjut bagaimana 2,5 juta ini menjadi ada rupiahnya. Caranya cukup gampang. Kita klik kanan pada 2,5 juta. Saya ulangi, klik kanan pada 2,5 juta. Setelah itu pilih format cell. Nah, pada menu number di sini kan general nih. Kita rubah menjadi accounting. Ya. Pada accounting, simbol ini kita cari R rupiah Indonesia. Kita cari menjadi rupiah Indonesia, ada di tengah ya. Kita cari rupiah Indonesia, menggunakan scroll carinya. RP Indonesia, nah ini. Rupiah Indonesia, klik rupiah Indonesianya. Nah, di sini perhatikan ada 0 di belakang koma ya. Kalau ingin dibulatkan, decimal place-nya 0 aja. Kalau ingin tambahkan, decimal place-nya tambah. Paham ya sampai sini? Dibulatkan saja jadi 0 supaya nggak bingung. Setelah itu
Untuk RP-nya ada titik, kita klik custom. Ada udah beres, RP Indonesia dan ininya 0. Kita klik custom, RP-nya kita kasih titik. RP titik. Seperti itu. Nah itu oke. Sampai sini bisa ya untuk penulisan 2,5 juta ya. Nah, selanjutnya ini kita blok menggunakan mesh and center. Rapi kan? Nih turun ke bawah karena saya menggunakan namanya wrap tag ya. Nah, setelah itu saya tiru aja klik yang udah rapi, format painter, blok yang belum rapi. Saya ulangi. Ini awalnya saya menggunakan wrap tag ya supaya turun ke bawah. Jadi saya menggunakan mesh and center, menggabungkan sel. Supaya ini tertiru, kita klik yang udah rapi, pilih format painter, blok semua. Maka akan rapi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita mulai hitung. Nah, kita mulai hitung ya. Untuk nilai pembelian ya. Menghitungnya bagaimana? Nah, seperti ini. Kan saya beli barang, harga per barangnya kan 2,5 juta. Ya, mau TV merek apa tetap barangnya 2,5 juta harganya. Mau TV merek apa barangnya 2,5 juta. Nah, ya. Mau barangnya apa harganya tetap 2,5 juta harga per barangnya. Nah, saya beli 20 unit di sini. Maka kalau untuk menghitung nilai pembelian, unit ini jumlah yang dibeli ya. Jumlah unit ini adalah jumlah yang dibeli. Seperti kita beli mangga 5 kilo. Nah, itu 5 kilonya ini. 20 ini. Saya beli TV Toshiba sebanyak 20 unit. Nah, harga TV-nya sama. Mau Toshiba mau apa 2,5 juta. Maka cukup di sini kita kalikan saja. Sama dengan kita klik 2,5 juta-nya. Nah, kebetulan karena 2,5 juta ini berada di sel D4, maka akan terbaca D4 di sini. Saya ulangi lagi ya. Sama dengan klik saja 2,5 juta-nya. Nah, karena nilai 2,5 juta ini hanya ada di sel D4, maka kita tekan tombol F4. Tapi kalau misalkan tidak ditekan tombol F4, akan seperti apa? Nah, saya akan buktikan ya. Saya langsung aja kali nih misalkan. Kali itu dalam Excel bintang ya. Saya ulangi. Untuk menghitung nilai pembelian, kita cukup kalikan harga barang dikalikan jumlah yang dibeli. Sama dengan berarti di sini ya. Harga barang dikali jumlah beli atau jumlah unit. Nah, enter. Nah, ini benar 50 juta nih. Tapi kalau ditarik ke bawah rumusnya, nih ya. Saya tarik ke bawah ya, arahkan kursornya ke titik ini ya. Ini akan salah. Kenapa bisa salah? Karena 2,5 juta nggak dikunci selnya menggunakan fungsi absolut atau string yang lambangnya dolar tadi yang saya ungkapkan di awal. Saya buktikan ya. Kalau ini benar D4 atau 2,5 juta kali C9 atau 20. Perhatikan yang warna biru dan warna merah kalau di komputer saya. Mungkin kalau di komputer kamu beda lagi warnanya. Ya. Kalau ini benar nih, 2,5 juta D4 ya. Dikali C9, 20 nih C9 nih. Tuh. Ya. Ini benar nih. Tapi begitu dilihat ke bawah, kok D5 yang dikali? Harusnya kan harga barang dong. Kenapa D5? Karena tadi D4-nya nggak dikunci. Kalau C10-nya benar jumlah unit. Nah, ini juga sama. Kok makin lama makin kok ngaco ya? Ini kan kosong nih, nggak ada apa-apa D6 ya. Dikali C11. C11-nya benar nih jumlah unit. Nah, maka tadi saya bilang, pada saat menghitung sesuatu yang hanya ada di selnya, hanya ada di sel tersebut aja, maka sel tersebut harus dikunci nih. Karena 2,5 juta hanya ada di sel D4, maka D4-nya kita kunci lah. Sama dengan D4. Sama dengan 2,5 juta. Nah, tadi saya katakan menggunakan fungsi absolut atau fungsi string untuk mengunci sel. Tombol untuk mengunci sel atau fungsi string adalah tombolnya adalah F4 pada keyboard ya. Berarti kita tekan tombol F4 di sini. Nah, maka akan muncul tanda dolar. Seperti ini. Saya ulangi ya. Sama dengan kita klik 2,5 juta, tekan tombol string atau absolut, yaitu apa tombolnya? F4. Nah, setelah itu kali jumlah unit. Nah, enter. Kalau jumlah unit nggak perlu dikunci karena jumlah unit berbeda-beda tuh ya. Jumlah unit nggak perlu dikunci karena berbeda-beda. Beda dengan 2,5 juta. Karena 2,5 juta hanya ada di sel D4, maka kita kunci. Setelah itu enter. Nah, kita klik seperti ini. Kita tarik. Arahkan kursor ke sini ke titik, tarik ke bawah.
Nah, ini uang muka. Nah, bagaimana menghitung uang muka? Nah, menghitung uang muka seperti kita membeli baju nih. Saya beli baju harga 100.000. Satu baju. Saya beli 2 baju. Berarti kan kalau bayar saya 200.000 ya. 2 kali 100.000. Tapi didiskon 10%. Nah, 10% itu kan kalau diskon 10% itu berarti kan satu baju didiskon 10.000. 10% itu 10.000 dari 100.000. 100.000 10%-nya itu adalah 10.000. Maka kalau saya beli baju diskonnya 20.000 karena saya beli bajunya 2 tadi. Sama seperti hal yang ini. Bagaimana caranya? Sama dengan supaya muncul harga diskon ya di sini ya. 20.000 tadi ya atau 10.000 tadi. Bagaimana caranya? Sama dengan 50 juta ini. Jangan 2,5 juta lagi. Karena kan kita udah beli 20 unit nih. Udah beli 20 TV Toshiba. Maka langsung aja sama dengan jumlah pembelian atau nilai pembelian kita nih yang total 20 unit nih kita klik. Nih 50 juta nih. Pertanyaan dikunci nggak? Ya enggak lah. Kan nilai pembeliannya hanya ada kan nilai pembeliannya beda-beda ya. Jadi nggak perlu dikunci. Nah, kita kali langsung untuk memunculkan harga diskon. Kali dengan mana? Kali diskonnya lah. Atau kali uang mukanya nih. Kita klik uang mukanya. Kunci nggak uang mukanya? Kuncilah uang mukanya. Karena uang muka hanya ada di sel D5. Kita kunci, tekan tombol F4. Nah, itu enter. Maka akan muncul diskon atau uang muka tadi. Tinggal kita klik, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, muncul kan? Nah, untuk pembayarannya, ya gampang lah. Kan tadi saya beli baju 200.000, diskon 20.000. Ya berarti 200.000 dikurang 20.000. Nah, sama seperti ini juga. Sama dengan jumlah pembelian yang saya udah beli, dikurangi, dikunci gak? Nggak perlu, karena nilai pembelian beda-beda ya. Dikurangi, nih. Dikurangi mana? Ya uang muka lah, kan saya udah bayar uang muka. Tinggal berarti nilai pembelian dikurangi uang muka. Kita klik uang muka. Kunci gak? Nggak perlu, uang mukanya beda-beda ya. Nggak perlu dikunci. Setelah itu enter. Sama arahkan, kita klik sini. Arahkan ke titik, tarik ke bawah menggunakan mouse. Sampai di sini paham ya untuk menghitung nilai pembelian, uang muka, sisa pembayaran. Nah lanjut nih. Saya ingin menghitung total. Nah total kan berada di sini nih. Supaya tampak lebih rapi, saya blok ya totalnya ya. Blok. Dari mulai A19 sampai dengan B19. Saya klik Match and Center. Nah itu kita klik bold, saya rata kanan. Nah bagaimana nih selanjutnya nih? Nah, total atau jumlah keseluruhan atau total penjumlahan dalam Excel itu adalah sum. Nih tulisannya ya, saya tulis ya. Sum. Nah, kepanjangannya apa? Sumari. Nah, seperti itu. Sumari atau sum adalah total penjumlahan atau menghitung keseluruhan. Jadi menjumlahkan ke semuanya. Nah ya, itu yang dimaksud dengan sum. Maka untuk menghitung total di sini caranya gampang. Di sini cukup kita klik sama dengan sum. Kalau muncul sum di sini, langsung kita klik di sini, udah ya, tekan tombol tab. Nah, muncul kurang muka kan? Kita langsung blok aja nih, muncul kurang muka kan sama ya. Di sini kurang muka, di sini kurang muka sama ya. Kita blok datanya. Data yang mana? 20 sampai kita blok sampai mana? Sampai 15 dah. Kan datanya dari sini sampai sini nih pembeliannya ya. Ya. Sampai dengan Philips nih. Kita blok nih. Tuh. Dari mulai Toshiba sampai dengan Philips yang ini nih 15 20 yang ini. Kita blok. Itu tekan tombol enter. Maka akan muncul total jumlah unitnya. Yang kita beli totalnya ada berapa nih? Jumlah unitnya ya yang dijual. Saya pilih rata tengah ya, biar enak. Ini tengah-tengah juga. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kalau ini udah beres, ini tinggal klik aja, arahkan di klik sini, arahkan ke titik nih ya. Kita tarik ke samping. Nah, di sini adalah muncul total atau sumnya. Nah, kalau ini belum ada rupiahnya, ini kan udah rupiah di atas nih ya. Kita klik aja yang udah rapi, pilih format painter, blok. Atau nih saya hapus lagi ya. Nih, rupiahnya ya. Nah, ini kan belum ada rupiah nih ya. Ini udah ada rupiah di atas. Ya kita klik aja rupiah yang ada di atas. Kita klik, pilih format painter, blok yang di bawah. Oh. Lama kan? Rapi. Ini kita boleh kita hilangkan aja. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Bagaimana kalau menghitung nilai tertinggi? Nilai tertinggi. Saya tambahkan di sini ya, nilai tertinggi.
Di sini nilai terendah. Saya tambahkan lagi sini nilai rata-rata. Ya. Nah, supaya sama, kita klik yang udah rapi, ya. Kita klik yang udah rapi, pilih format painter, atau kita ulangkan aja, klik yang ini nih, row yang ini nih, row 19 kita klik ya. Pilih format painter, blok row 20 sampai 22. Nah, akan tertiru seperti ini. Termasuk row-nya atau tingginya sama ya. Oh iya, bagaimana mengatur tinggi row? Mengatur tinggi row gampang. Kita blok row-nya aja dari mulai row 1 sampai dengan yang bawah nih kita blok nih. Ya. Setelah itu klik kanan pada yang diblok, pada row yang diblok ya. Pilih row height. Nah, di sini saya atur row-nya 25 misalkan. Kan normalnya nggak 25 nih, row normalnya kan 15. Kecil kan? Terlalu dempet, nggak enak dilihatnya. Caranya kita blok row-nya tadi ya. Dari itu klik kanan pada yang diblok, pilih row height, yaitu 25. Nah, supaya lebih rapi. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk nilai tertinggi? Cukup mudah untuk menghitung nilai tertinggi. Kita klik nilai yang ini ya. Sama dengan max atau maksimum. Jadi untuk menghitung nilai yang tertinggi adalah max ya atau maksimum. Tekan tombol tab ya. Jadi max atau maksimum untuk menghitung nilai tertinggi. Saya ulangi, sama dengan max. Kalau muncul max-nya kita klik, tekan tombol tab, kita blok datanya. Data dari mana? Ya dari Toshiba ya sampai Philips ya. Tadi 20 sampai 15. Nah, seperti ini. Nah, itu tekan tombol enter. Seperti itu. Nilai tertingginya penjualannya ada di 20 unit di Toshiba. Bener gak? Ya. Nilai terendahnya di mana? Sama dengan min. Nah, kalau terendah itu min. Kita klik minnya, tekan tombol tab. Nah, jadi kalau untuk nilai terendah ya, untuk menghitung nilai terendah itu min atau minimum. Ya. Sama dengan min. Ya. Kalau muncul minnya, tekan tombol tab. Blok datanya lagi. 20 sampai yang bawah lagi. Dari mulai data Toshiba sampai dengan Philips lagi nih. Nah ya. Jangan sampai 150. Karena ini bukan data ya. Ini hasilnya penjumlahannya ya. 20 sampai 15 saja. Ya. Itu tekan tombol enter. Nah untuk rata-rata gimana? Untuk rata-rata sama. Sama dengan. Nah ya. Average. Misalnya. Nah muncul kan average. Nah average ini atau average ini adalah menghitung rata-rata. Ya. Tekan tombol tab. Average adalah menghitung rata-rata ya. Sama dengan average, ulang lagi ya. Sama dengan average. Kalau muncul kita klik, tekan tombol tab. Nah, sama yang diblok datanya lagi 20 sampai 15. Nah, itu tekan tombol enter. Ya. Nah, itu ini kita blok, arahkan ke titik, tarik ke samping. Seperti ini. Sampai di sini paham ya? Ini udah rapi ya. Tinggal Anda buat tabel. Membuat tabel cukup mudah. Cukup di blok seperti ini. Setelah itu klik kanan, format cell, ya, pilih border, udah pilih garisnya, outline dan inside. Oke. Sampai di sini paham ya? Pertemuan hari ini. Untuk mewarnai ini sama di blok. Pilih yang ini. Ya. Untuk pertemuan hari ini cukup ya. Tapi kita harapkan cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.